Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep momen gaya pada bab dinamika rotasi. Pernah mikir nggak kalau lihat pintu seperti ini, kenapa handle-nya kok ditaruh di sebelah sini? Ya, jadi ini pintunya ya. Kenapa handle-nya ditaruh di tepi sini? Bukan di tengah atau di dekatnya engsel. Nah, perlu diketahui bahwa pintu ini bergerak rotasi ya sebenarnya, dengan tumpuan adalah engselnya ini. Ini adalah engsel atau disebut juga porosnya. Poros ini akan tetap sebagai pusat atau tumpuannya ketika pintu ini berputar. Nah, coba kita putar ya. Ini semula terbuka. Kalau kita dorong pintu ini di handle-nya, maka ini sangat mudah berputarnya atau mudah untuk membuka atau menutup. Nah, gimana kalau kita membuka atau menutupnya di sebelah sini? Nah, atau malah mungkin di sebelah tepat di engselnya. Nah, kalau di engselnya dia tidak akan berputar. Nah, ternyata yang paling mudah ini adalah menutup atau membuka pintu di bagian tepinya sini. Mengapa demikian? Karena pintu ini bisa berputar atau bergerak rotasi ini karena kita memberikan gaya, tarikan atau dorongan. Kemudian ini ada lengan gaya. Lengan gaya ini ngukurnya dari poros menuju ke gaya yang bekerja. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, juga semakin besar lengan gaya yang diberikan, yang bekerja, maka momen gayanya semakin besar sehingga kita akan lebih mudah membuka atau menutup pintunya. Nah, ketika kita mendorongnya di engsel, maka pintu tidak bergerak atau tidak berputar karena lengan gayanya 0. Jika lengan gayanya 0, maka momen gayanya juga jadi 0 sehingga pintu tidak berputar. Momen gaya itu merupakan perkalian dari lengan gaya dengan gayanya R cross F yang hasilnya nanti akan menghasilkan vektor. Vektor berarti ada arahnya ya. Nah, untuk aturan arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jika R cross F-nya itu adalah jari-jari yang 4 ini, maka arah torsinya adalah ibu jarinya. Seperti pada skrup putar kanan ya. Atau contohnya ini. Pada botol ini kalau saya putar ke kiri, maka botolnya akan membuka alias arahnya ke atas. Kalau saya tutup, kalau saya putar ke kanan, maka dia akan menutup atau arah tutupnya ke bawah. Oke, di sini saya punya alat. Ini ada sebuah batang yang saya berikan beberapa lubang atau beberapa cantolan yang jarak antar cantolannya ini adalah 10 cm. Kemudian ini ada beberapa beban yang masanya sama. Ini fungsinya nanti untuk memberikan gaya pada batang ini. Nah, dalam keadaan seperti ini namanya keadaan setimbang atau dia masih diam belum berputar. Tengah ini sebagai porosnya. Nah, bagaimana atau apa yang terjadi jika bebannya ini saya taruh di tengah sini? Nah, ternyata batangnya masih keadaan mendatar, dia tidak berputar ya. Mengapa demikian? Karena ini walaupun ada gaya, tetapi dia tidak punya lengan gaya, sehingga momen gayanya 0. Jika momen gayanya 0, maka batangnya ini tidak akan berputar. Sepakat ya, diingat, jika gaya bekerja pada poros benda, maka dia tidak akan punya momen gaya, alias bendanya tetap diam, tidak berputar. Nah, ini saya berikan gaya di sebelah kanan dengan jarak 20 cm dari poros. Nah, ternyata batangnya bergerak atau jomplang ke arah yang sebelah kanan.
Ini kalau porosnya di sini berarti geraknya ini dinamakan arah putarnya searah jarum jam. Mengapa demikian? Dia berotasi atau berputar searah jarum jam, bergerak searah jarum jam karena ini ada gaya dan dia punya lengan gaya, yaitu sebesar 20 cm. Nah, bagaimana kalau saya berikan gayanya di sini? Di lengan yang sama, yaitu di 20 cm. Maka dia akan seimbang, alias dia keadaan mendatar lagi batangnya, tidak berputar. Nah, jadi keadaan seimbangnya seperti ini, tidak jomplang. Mengapa? Karena imbang antara kiri dan kanan. Di sebelah kanan dia menghasilkan momen gaya sebesar M kali 2R ya. Ini saya anggap masanya M gitu aja. Lengannya 2R, maka M 2R. Sedangkan yang kiri dia juga M 2R. Sehingga selisihnya, ini kalau kita selisihkan, ini kan searah jarum jam. Ini kalau mutar, andaikan ini diberikan arah gaya ya, arah gaya ke sana. Kemudian arah putarnya ke sana ya. Arah putarnya searah jarum jam. Nah, yang sini juga besarnya sama. Arahnya melawan arah atau berlawanan arah jarum jam, sehingga selisihnya antara kanan dengan kiri ini sama dengan 0. Jadi seimbang, atau bisa dikatakan sigma torsinya itu sama dengan 0. Jika sigma torsinya sama dengan 0, maka bendanya batangnya ini akan dalam keadaan seimbang atau tidak berputar, tidak bergerak. Nah, kalau saya berikan satu lagi di salah satu lengannya, maka nah, apa yang akan terjadi? Nah, dia bergerak searah jarum jam. Mengapa? Karena ini lengannya sama ya, tetapi gayanya di sini dua kalinya yang sebelah kiri. Jadi kita ingat lagi rumusnya momen gaya tadi kan R kali F, lengan gaya kali gaya. Kalau lengannya sama, kemudian gayanya yang sini lebih besar, maka momen gayanya yang sebelah kanan lebih besar, sehingga dia menghasilkan arahnya searah jarum jam. Ya, kalau secara perumusan, mungkin di buku kalian menemukan yang searah jarum jam positif, yang berlawanan negatif, itu terserah kalian pilih yang mana, tetapi harus konsisten ya. Kalau yang searah jarum jam positif berarti yang berlawanan arah kalian bikin negatif, atau sebaliknya. Kalau yang searah jarum jam negatif maka yang berlawanan arah itu yang positif. Dah, enaknya ngomong ini lebih besar momen gayanya ya, yang sebelah kanan karena bebannya ada 2 dan lengannya ini sama. Nah, kalau saya tambahi lagi sini ya sama berarti. Ternyata dia keadaan seimbang lagi karena gayanya sama, lengan gayanya juga sama. Nah, kalau ini saya pindah ke sana, nah, momen gaya sebelah kiri lebih besar, sehingga hasilnya nanti momen gayanya ya, arah putarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, sekian pembahasan konsep momen gaya dengan alat sederhana ini, semoga bermanfaat. Nanti kalian cari contoh yang lain penerapan dari momen gaya di rumah atau di sekitar tempat tinggal kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.